rehat lagi tuh kita rame-rame, Iya. ya kan? Rame-rame ngebreak ada suara orang nangis, Blay. Di situ, buset tuh gua. Lari buru-buru tuh. Nah, iya nih baru nanya gua. Set. Ucep banget muka gua bilang. Udah kayak mayat hidup, lari-larian ke tenda. Nah, anak-anak pada di depan tuh nungguin. Pas gua berak. Di Telaga Warna tuh, gue istirahat dulu di situ. Set, gue istirahat. Gue nengok ke posnya. Buset, Blay, pocong anjir. Gue pengen lari gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di gunung. Dan gua mempunyai salah satu narasumber yang sering banget naik nih sama Abai. Nanti kita kenalan langsung aja sama narasumbernya. Sebelum kita masuk bersapa-sapa, gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman di gunung atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber kita seperti biasa, atau ceritanya pengen dibawakan oleh tim kita, bisa buat nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Ambon. Waalaikumsalam, Abang Eja. Nah, di sini ada Benok juga nih. Susah banget nih waktunya. Iya, susah banget tuh nih, Dari Lebanon. Waktu masih berputar aja seperti biasa, Mantap nih, men. brother gue nih. Nah, jadi si Ambon ini adalah teman sependakiannya Abai. Di mana ada Abai, di situ ada Benok. Jadi si Ambon ini teman sependakiannya si Benok. Di mana ada Benok, di situ ada Ambon nih, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini gue mau kupas tuntas nih cerita pengalamannya waktu di Gunung Gede. Waktu itu kan Benok udah cerita nih, Bon, sama gua. Iya, Nah, gue pengen sisi lu nih, sudut pandang lu nih pandang gua. tentang pendakian lu waktu sama Benok di Gunung Gede. Ngalamin apa, Bon, di sana, Bon? Kisi-kisinya nih, Blay, nih ya. Pas lagi naik sama Benok, gua ada dengerin suara nangis. Terus disasarin, ketemu orang, sama ngeliat mukanya dia nih pucat kayak mayat hidup. Pas gue turun di Telaga Warna, pocong, Blay, gede banget, anjir deh, gila gua tak. Gua skip dulu, Bon, oke? Iya, Biar penasaran nih. Nah, dari lu, Bay. Nah, kalau gue sih di Telawana, gue nggak ngeliat itu ya, gue cuma dikejutin sama cahaya terang banget tuh dari air tuh. Oke. Kalau emang pas itu di pos 4, emang gue nyaksin sendiri, gue ngalamin juga. Iya. Soalnya kan di Telagawan itu gue mencar sama dia nih, di duluan gue belakangan. Nah, pas nangis tuh. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya Ambon dan Abai, gue mau mengingatkan teman-teman nih, bahwasanya dari cerita ini kita bisa ambil pembelajaran ya, dan bukan untuk menakut-nakuti, hanya untuk sekedar berbagi pengalaman ya. Jadi ini versi dua orang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Abai dan Ambon. Sebelumnya makasih banyak nih. Lagi-lagi gue cerita lagi nih. Sebenarnya udah males banget nih cerita sama dia lagi dah. Kemana-mana Berkilauan nih. ya, berkilauan. Jadi awal cerita gue naik Gunung Gede, ya ini dia yang ngajak. Pas lagi itu gue masih sekolah kalau nggak salah ya.
Pas itu gue sekolah, kebetulan gue hari Sabtu Minggu itu libur, gue diajak sama dia, ayo naik kemana, ke Gede kata dia, via Putri. Dan itu emang kedua kalinya itu gue naik gunung Gede. Nah di sini kebetulan emang lagi posisi tumben banget nih anak-anak, lagi ya 9 orang, lumayan rame juga lah menurut gue ya kan, jarang-jarang, wah ayo. Nah pas itu dia via online lagi tuh, via online, akhirnya dia ngurusin semua. Nah singkat cerita, kita berangkat malam Sabtu ya gitu ya, malam Sabtu berangkat, kita naik motor tuh jam 12-an apa jam 1 gitu gue lupa. Nah pas di jalan ini biasa ada kendala tuh gue di Parung. Iya biasa lah. Nah singkat cerita gue nyampe Cibodas itu kisaran jam 4 ya subuh, kita Subuh. nyampe jam 4-an kita subuh, kita rehat sejenak ngopi. Nah gak lamaan azan subuh. Nah kita sholat dulu tuh bareng-bareng tuh anak-anak, sholat. Habis sholat kita makan sarapan. Nah di situ posisi anak-anak nggak ada yang tidur tuh Blay, nggak ada yang tidur sambil nunggu posnya buka nih ya kan. Benar. Sambil nunggu posnya buka katanya jam 8. Nah pas jam 8 itu ternyata belum buka, kita ngopi lagi tuh, nunggu lagi. Nah setengah 9-an baru buka, ternyata di situ udah ada banyak yang ngantri pendaki nih. Nah kita ngantri, nggak lamaan dari kita dipanggil nih grup-grup Cipala dah, dipanggil. Ketuanya kebetulan dia nih dipanggil, Ahmad Barokah ya kan. Masuk duluan, nggak lama anak-anak pada ngikut, dicek kesehatan. Di situ anak-anak semua darah tinggi tuh, Karena belum tidur tuh Blay itu. iya Dia kurang tidur kalau Kurang kata tidur. dokter ya. Nah dokter nyuruh kita tidur dulu dah kalau bisa sebelum naik, kasar gitu bahasa kitanya ya kan. Siap, kita bilang udah iya aja iya. Nah di situ kita ke warung lagi, prepare, ngecek barang segala macem. Udah ngecek, kita lalai lagi tuh ngopi segala macem, wah banyak kopinya dah tuh. Nah nggak lamaan kita tuh ke mana namanya, Gunung Putri ya, via Putri. Via Putri. Itu naik angkot itu udah pengen zuhur lah pokoknya. Pas kita nyampe base camp Abah tuh Johor ya, Johor. Nah habis Johor itu kita ngopi lagi tuh, baru sholat lah. Habis sholat, nah baru kita ngetrek. Nah Sekitar jam jam setengah 1, jam 1-an jam gitu. Nah posisi di Gunung Gede itu dulu kita nggak boleh bawa aqua ya, nggak boleh ambil aqua. nggak boleh bawa aqua mineral, jadi kita bawa tupperware. Nah di situ kan kita, oh iya kita nggak bawa itu, kita cuma bawa tupperware, coba 3 biji doang tupperware yang ukuran seliter lah, cuma 3 botol tupperware, naik 9 orang. Nah akhirnya kita lanjut lagi tuh naik sekitar ya sekitaran jam 1-an lah itu pokoknya kita naik. Sampailah kita di pos 1 ya, di pos 1 lumayan lama juga tuh kita tuh rehatnya. kita buka kopi lagi, buka cemilan lagi ya kan, tapi kita nggak makan di situ. Nah akhirnya kita ngopi-ngopi, udah rapi ngopi segala macam, kita lanjut ke pos 2 nih jalan. Alhamdulillah di pos 2 itu belum ada kendala apa-apa nih, karena kan pos 1 pos 2 nggak terlalu jauh ya. Nah dari pos 2 ke pos 3 ini nih yang ngurus tenaga juga lumayan kan. Nah kita itu posisi air emang masih ya lumayan lah, tinggal 2 botol nggak salah ya. Nah naik lagi, naik. Kebetulan di pos 3 ini kita itu kalau nggak salah nyampe habis jam 3:30-4 lah kalau nggak salah ya. Di pos 3 itu ya. Iya jam 4. Jam segituan lah. Nah di situ kita buka kompor, masak Indomie. Posisi air tinggal 2 botol. Kira kita ya udah mau nggak mau nurutin anak-anak, ya udah buka Indomie. Nah di situ kita lupa tuh waktu tuh. Waktu saking santainya segala macam, ngobrol-ngobrol bercanda-canda ya kan. Nah pas udah rapi makan, kita packing ulang, kita rapiin semua peralatan, kita lanjut lagi tuh. Lepas asar pokoknya ada tuh jam 4, jam 4:30 lah pokoknya. Kita rehat nih ya kan Bon, di pertengahan pos 4. Kita rehat lagi di situ. Nah si Upi tuh azan. Itu azan tuh pas lagi istirahat di pos 4. Padahal azan belum waktunya, tapi azannya ini nggak sampai habis. Kayak bercanda. Canda-candain dah. Iya. Wah kata guru jangan kayak gitu dong, kata gua. Tawa-tawa doang dah sih. Akhirnya udah senja-senja begitu, kita keluarin dong headlamp ya kan, keluarin headlamp segala macem. Nah nggak lamaan bener tuh Blay, seling 20 menit apa setengah jam lah gue lupa, itu bener azan apa namanya maghrib. Dari HP siapa gitu pokoknya ada suara alarm azan. Iya azan, kita ngebreak lagi.
nggak lama ngebreak itu belum nyampe pos 4 kita ngebreak, wah taruh azan dulu, nyantai dulu, nyantai kita lupa nih air tinggal dikit ya kan. Posisi masih lumayan juga tuh dari pertengahan pos 4. Nah nggak lama azan udah rapi, kita lanjut lagi jalan. Nah dia nih yang ngeh nih, ketemu pohon gede pertama, wah dikit lagi jalan dia gitu nih. Ya Ambon, jalan lagi. Nah pas nggak lamaan itu ada kita setengah jam lebih ya jalan. Iya, di situ aja gua masih belum buka nih ke Akbar Benok. Gua terus aja tuh jalan. Perasaan gua di sini aja ya. Set nih, gimana ya? Nggak lama rehat lagi tuh kita rame-rame, Iya. ya kan? Rame-rame ngebreak. Ada suara orang nangis, Blay. Di situ, buset tuh gua ke belakang dah tuh pelan-pelan, deketin dia nih. Tiba-tiba dia juga denger juga, nyolek. Apa sih? Nih, suara nih. Iya, suara orang nangis ya. Gue senterin kan satu-satu temen-temen gue yang nangis ternyata. Buset, kata dia, gue nyusahin banget, lulu pada. Dia sempat mau turun juga tuh. Sempat pas mau itu. turun juga di situ Iya, dia. Sempet gua Udah. kata tuh Blay, pas di situ. Gua kata, lu tatoan doang, lu cemen banget. Sampai gua kata gitu tuh, sempet ya kasarnya ya kita tanggung lah, ya kan. Lu turun juga percuma, jauhan turun kan. Di situ akhirnya ya argumen lah, dikit-dikit akhirnya canda. Akhirnya dia udah nih nengahin. Iya, pas dikata gini, kita sini datang sama-sama, ya kan. Susah sama-sama, masa begini doang, ayolah naik terus, gua ada gitu. Iya, kasih semangat akhirnya ya kan? tuh dia nengahin tuh. Nah dia udah berhenti deh tuh, lanjut lagi kita jalan. Gue masih ngerasain juga nih, belum tembus juga, masih di sini juga. Gue masih mendem aja tuh dari tadi tuh di situ. Gue nggak bongkar ke anak-anak. Di situ nggak taunya ada orang lah yang lewat tuh Sebelum simpang Maleber. iya bener tuh, Sebelum simpang Maleber. ada orang ditegor kagak nyaut. Dari gua tengah ke belakang tuh negor, gak disautin sama sekali. Kiraan gua nih orang apa bukan ya. Soalnya logikanya aja ya, kalau orang bener ya itu di hutan tengah malam pakai senter dong. Ini nggak pakai senter sama sekali, nggak percaya. Nggak ada kepercayaan. Itu aja kita yang 9 orang nih, 5 itu masih kekurangan senter kasarnya. Iya, pencahayaan. Itu juga ngeraba jalan pelan-pelan. Akhirnya, nah pas jalan itu tuh udah dia lagi nih nuntun, gua nyisir belakang ya kan. Nuntun. Alhamdulillah, nah nggak lama ketemu orang itu. Ketemu Simpang Maleber pos 4 tuh. Tuh gua udah alhamdulillah banget itu pas ketemu Simpang Maleber. Malam ya ketemu Simpang Maleber. Malam lah Itu air tinggal segini ya, Tupperware. Iya, segitu. Tuh minum nih rame-rame, udah tutup botol. Dikit-dikit. Ngirit-ngirit dah ya kan. Daripada kita gimana di situ. Iya. Udah tinggal segini, dia minta cari air ke surken. Iya, tuh gue sempet debat juga gua sama dia nih, debat. Buset deh. Gua kata kita jalan bareng-bareng, Mbak. Gua kata gitu. Ya Allah, gua kata udah sini aja kita bareng-bareng, sampai atas kita bareng-bareng. Ambil air santai aja udah. Soalnya kita minum juga. Satu ini aja dah, gua kata gitu. Satu tutup botol aja kita rame-rame buat basahin aja tenggorokan, gua kata gitu. Iya, sempat memecah juga gua di situ. Udah bacot juga gua sama dia. Pas dia bilang kayak gitu, gua inget tuh langsung posisi udah malam ya kan, malam juga nih. Ya buat pelajaran gua sih itu, ya kan. Nah akhirnya udah minum tuh, kebetulan ada permen tuh, permen cuma berapa biji, 2 atau 3 gitu. Akhirnya yang haus banget ya udah ngemutin permen aja sih, sisaan permen tuh. Akhirnya kita lanjut lagi tuh jalan. Itu nggak lama dari situ ya,
Sampai Surken nyampe gua, Surken 20 menitan lah nyampe Surken gua. Set, girang minta ampun asli. langsung kabur-kaburan Surken dia, buset dia. Langsung gua nyari air tuh Blay, nyari air ngudek-ngudek ke kiri tuh belah timur. Alhamdulillah dapet tuh air cuman dikit doang tuh buat ngebasahin jalan ke barat lah kasarnya ya kan, buat ini doang nambahin tenaga. Minum butek nih, udah minum tuh gua minum lah tuh sambil duduk. Set itu bener-bener kita di Surken nggak pakai lampu. Lampu, buset. Bener-bener tuh bulan, terang banget Blay. Kayak dikasih, Gila. wah nih jawaban nih, wah kayak mantep banget lah asli. Apalagi udah mikir buat besok paginya aja ya. Iya, jadi ini yang tadinya teman gue minta pulang, set jadi Lupa lah ya. iya, Lupa jadi semua seneng sekali. banget, wah alhamdulillah. Kebayar kalau kata dia, kebayar semua kelelahan dia. Bintangnya bagus, wah kacau terus. Nah, singkat cerita, kita ke barat dah, seling 30 menit tuh. Pela barat, Favorit lah ya. pengen arah ke puncak nih. Kita ngambil arah ke Semak-Semak, belah kiri. Kita buka tenda tuh situ tuh sama dia nih pada buka tenda, 3 tenda lah gitu ya. 3 tenda. 3 tenda 9 orang, buka tenda tuh. Tenda rapi, gua ngambil air nih Blay, ceritanya dimasak nih. Dimasak gua ngambil air berdua sama siapa gitu gua lupa pokoknya. Nah, pas gua lagi ngambil air keluar dari gangan Sultan itu tuh, gua denger suara nih Blay. Kayak apa sih? Kuda delman tau gak? Iya. Wah, anjing tau gak? Teman gue biasa aja nih kan, gue gak mau bikin panik kok. Nah, gak lamaan bener Blay, jadi nih kereta kencana nih Blay, asli di wah ini mah tuh bener-bener Blay lewat nih, gue nunduk Blay, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Buset tuh kalau misalkan air kagak habis, gue nggak bakal ngambil air Blay. Di situ udah nggak ada suara nih di kuping gue. Nah temen gue ayo bangun, aman insyaallah aku mah bismillah ya. Jalan lah tuh gue buru-buru tuh lari, jalan cepet. Nah ngambil air keliling tuh gue Blay di pantai air Keramat. Keliling woi hati gue bilang, saya juga takut parno juga, baru sekali-kalinya ngerasain kayak gitu kan. Alhamdulillah tuh air penuh jerigen sama botol-botolnya tuh 4 biji atau 3 biji gue lupa, gue taruh depek gue bawa. Nah pas gue lagi naik begini Blay, kan kayak tanjakan gitu ya, ada lagi Blay. Buset kata gue, Allahu Akbar, langsung tuh gue astagfirullahaladzim. Gue bilang santai gue bilang. Nah kedua kalinya Blay suaranya hilang lagi. Pas gue lagi longok gini nih, alhamdulillah nggak ada. Gue lari buru-buru tuh. Iya nih baru nanya gue, set pucet banget muka gue Blay. Udah kayak mayat hidup, lari-larian ke tenda. Gue tanya katanya, udah ntar aja. Set, lu ngapa begitu muka lu, buset deh gue kata. Ya gue tawain aja dia, biar dia lepas dari ketakutannya dia Blay. Soalnya yang Bucain suasana gimana. gede zaman dulu tuh kita tuh kagak rame kayak sekarang Bon, ya kan. Set kalau sekarang weekend rame banget. Dulu mah gue weekend juga nggak rame Blay, asli. Set kata gue sepi kagak ada. Istilahnya tenda-tenda yang di tengah-tengah gitu nggak ada, kosong. Set panik kayak itu. Akhirnya udah dirapi masak. Anak-anak pada dalam tenda pada keluar tuh pada makan dulu. Habis makan udah tuh gua ngerokok, anak pada tidur, gua ngerokok, pengalaman pada masih ngerokok, iseng juga tuh gua, akhirnya rokok gua matiin, gua tidur juga, gua matiin. Singkat kita pagi kita bangun jam 9 kalau nggak salah ya, 9. jam 9-an Pulesan. tiduran tuh, kan kita lintas Cibodas. Nah masak sambil packing dalam tenda. Habis masak tenda packing ada rapi, kita gulung tenda, plesi kita gelar, barulah kita makan tuh bareng-bareng. Kita ngeliatnya kalau nggak salah jam 11-an ya baru ke puncak ya. Setengah 11-an dah. Setengah 11-an. Pokoknya tuh pas ke puncak tuh, wah emang bener-bener pas zuhur, karena ya kita
ya kasarnya nih perdana banyak juga, sebagian tuh anak-anak perdana juga ke gede, karena ya udah ngimbangin pelan-pelan. Apalagi yang kawan kita yang nangis tuh, Wah itu udah wah ampun dah. itu mesti gimana ya, dorong dia kuat-kuat dah. Kalau dia itu aja pengen balik lagi Blay, nggak mau ngelintas. Gua kata motor tuh ada di Cibodas bukan di Putri, lu mau udah lagi gua kata gitu. Ayo udah ikut aja, tarik iya tarik dorong gitu. Padahal udah nggak bawa apa-apaan, bawa badan doang. Bawa badan doang padahal Kaget mungkin badannya. mungkin. Jadi situ gua emang bener-bener bawa depek depan belakang itu di situ. Kayak di belakang depan depek. Masih ada kok gua foto-fotonya itu. Nah, sampailah puncak tuh, alhamdulillah. Wah, senang lah. Yang nggak bikin senangnya ya karena cuaca sih. Maklum kesiangan jadi kabut ya kan. Gini doang pikiran dia gitu, dia nggak tahu cerahnya tuh gede gimana. Pengalaman kita turun tuh ya mau ke Kandang Badak ya. Nah, pas di Tanjung Setan tuh tahu sendiri kan, Tanjung Setan kan posisinya nebir banget ya. Walaupun ada tali juga, kalau perdana kan wah gimana nih, iya kan, mental kena juga dong. Posisi udah nggak bawa apa-apaan, pertama dia wah gimana nih turunnya gimana. Akhirnya gue turun duluan nih, gini aja nih napakin gue bilang. Turun lah tuh gue duluan. Nah gue jaga ini di tengah, anak-anak turun satu turun. Alhamdulillah turun semua, gue turun tuh belakangan. Turun sampai ke Kandang Badak kalau nggak salah tuh jam 3-an lah gue. Itu makan waktu di jembatan setan itu. Iya. Gara-gara bocah yang baru pemula masih ngeri juga lewat Iya, pakai tali juga. Ya malum lah ya kan, baru ngerasain cara begitu. Nah nyampe lah tuh jam 3-an kita di Kandang Badak. Kita nyebat doang Kandang Badak, ngisi air tuh. Nah nggak lama kita mandi air panas nih di shelter air panas. Nih kunyuk nih emang nih bangsat. namanya orang kampung. Ya elah dateng shit di gunung ya kan, ada air panas ya kan. Shit kapan lagi kita buka baju, jelet tinggal pakai kolor doang. Iya, sampai mau maghrib. Shit, kalau nggak diingetin mah bablas. Ngilangin virus ya Bun ya. Iya. Kacau tuh situ tuh, nggak set bener-bener mau maghrib. Nah, weh ayo udah mau maghrib nih, udah mau gelap, buruan. Akhirnya kita packing semuanya tuh, beres-beres bilasan. Nah packing, kita lanjut lagi nih ke shelter. Wah set, tahu diri jembatan setan tuh ya kan, air panas jembatannya gimana. Ngebul udah Iya. kayak ini masyarakat ngerokok. Udah napas Udah susah kelihatan. ya kan, jalan pelan-pelan. Alhamdulillah nyebrang. Nah nggak lama sampai dah tuh ada kayak shelter lah, yang kamar mandi zaman dulu dah langganan. Nah gue kebelet berak tuh Blay, posisi udah mau gelap lah, udah maghrib gitu. Gue berak nih ya. Berak pas gue berak tuh deket kayak peluran bangku duduk gitulah, di agak pojok itu di pinggir jalur. Gue berak, nah anak-anak pada di depan tuh nungguin. Pas gue berak shit, iseng juga gua. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Shit, langsung Blay buru-buru gua asli. Gua itu ayo nih ya kan, udah gua salah-salah doang, gua cerepet doang nih, cerepet ya kan. Wah gua buru-buru, walaupun posisi ramai anak-anak nih, anak-anak kan belum tahu gua sih teh ngeliat apa enggak ya kan. Kalau emang tuh ngeliat semua mungkin pada cabut semua ninggalin gua. Iya, kira gua pakai bilang gua cuma buru-buru doang nih ya kan. Ayo buru-buru cabut lah tuh gua biringan pakai headlamp ya 5 tapi redup. Posisi gua belakang, kira tuh ini dia mimpin lagi, Mimpin terus di situ. Di belakang nemenin Ocit juga dia. soalnya Kakinya pincang dia seleo. gara-gara ditanyakan setan, sempat kita keluar. Iya. Nah di situ nggak lamaan ketemu shelter Rawalenok Blay, ada batu gede nih, batu gede Rawalenok 3 atau 2 gitu gue lupa. Nah anak-anak posisi depan semua, depan gua ini samping gua cuma Ocit doang. Gua gandengan sama dia berdua, gue nyanterin gandengan aja pelan-pelan. Si Ocit ini emang udah minta buru-buru mulu karena posisi jarak sama anak-anak jauh Blay. Ayo ya udah santai aja, udah kaki lu sakit, kalau lu buru-buru makin sakit kaki lu ya kan. Nah pas nggak lamaan gue liat batu gede nenek Blay
nenek nih di batu gede begini tuh guys. Set, yang tadinya gue samping-sampingan tuh, set, Ocit jadinya yang gue gandeng, gue jadi ngerangkul sama dia nih, undakan sama dia. Jadi lu yang dituntun ya. Iya, lu ngapa sih? Enggak apa-apa, gue bilang gue capek, gue pengen nanya. Lu ngapa? Enggak apa-apa. Nah, nggak lama lewat batu gede, gue assalamualaikum, permisi, gitu doang. Apa sih Nok? Nggak apa-apa. Ya udah buruan katanya. Apa sih? Udah lagi buruan kata dia gitu. Udah, akhirnya gue jalan cepet nih, cuman dia gue teng gitu belai tangannya ngerangkul. Kira udah tuh. Nah, ngalaman ketemu dia nih lagi pada ngebreak di shelter berapa gitu gue lupa, yang pohon gede banget, shelter Audenok 1 kalau nggak salah dah, yang tegongan gini nih. Iya, itu kan ada pohon gede banget tuh. Anak-anak lagi pada duduk tuh istirahat, gue duduk di pohon nih, nyari rok tuh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah, ngalaman gue nyender gini, gue lagi minta rokok nih, bagi rokok dong. Mau bakar rokok, lagi lempar rokok nih, bunyi pecahan kaca belahnya. Lu denger juga bang? Denger di situ, tapi gua Dia posisinya cuma di shelter dia, dalam shelter, lagi ngerokok juga, lagi lempar rokok gua sama dia, lempar rokok, bunyi tuh nggak lama, prang, astagfirullahaladzim, aduh, kayak pecahan kaca gimana sih? Kita kan panik juga ya, pikirnya wah, logis saya lah kan, set, nggak lama belai, anak belai dari shelter, pindah ke pohon. Astagfirullahaladzim, langsung tuh dong. Wah. Ayo cabut. Wow, yang tadinya gua paling belakang jadi gua duluan tuh. Pada ngintil. Nah, udah pada ngintil semuanya rapat. Gua belakang lagi. Nuntun si Ocit lagi gua nginget dia. Karena ini anak-anak udah pada males lah nuntun dia kasarnya. Udah pada males, dia juga udah males ya kan. gua bawa di depan aja udah. Udah di depan mulu kata gua, udah lu santai aja Cit, gua bilang nggak bakal lu tinggal, tenang aja, gua bilang. Udah ya buruan, anak-anak di depan, udah tenang aja, kaki lu sakit. Kalau lu paksain nih, yang ada makin parah, gua takutnya kan gitu doang ya kan. Kita jalan terus, jalan. Alhamdulillah tuh belai. Seling berapa, ada sejaman lah ya kita jalan, ketemu simpang lah tuh, simpang air terjun, ke bawah tuh base camp. Iya, situlah kita ngebreak lagi situ. Ngumpul lagi. Masih tawa situ santai kan. Wah, bikin gitu santai ya dah, iya, padahal buset mencengkam juga, gila kali. Diri itu posisi pendaki nggak ada belai, cuma kita doang. Yang suasana lah lu berdua. Nah, akhirnya nggak lamaan dia ngajak jalan lagi buruan keburu malam nih kayak gitu. Posisi jam 8 lah kalau nggak salah tuh, udah lepas sisa pokoknya. Jalan lagi, udah posisi depan itu gue berjarak kan emang agak jauh juga, adalah 5 meter 4 meter lah sama anak-anak. Gue tetep mau Ocit di belakang. Pas nyampe itu yang kan naik jembatan tuh ya, tuh Aroma Melati sepanjang jalan situ tuh. Bahkan kan di situ nggak ada pohon melati tuh setahu gua. Itu kayak rawa-rawa ya kan. Mana ada pohon melati di situ ya kan. Di situ terus panjang jalan, pendaki cuman kelompok kita doang 9, nggak ada pendaki lain. Nah, jalan lagi. Nah, gua nggak tahu lah yang dialami sama dia nih Telaga Warna. Gua kan posisi belakang shooter. Karena gua jalan duluan ya kan, Mbak Ari dah tuh gua sosokan ya kan di Telaga Warna tuh. Gue istirahat dulu di situ. Gue istirahat. Gue nengok ke posnya. Buset, Blay, pocong anjir. Gue pengen lari gimana ya. Akhirnya gue balik dulu dah tuh ya kan. Nungguin anak-anak di pertengahan dulu nih, biar bareng. Iya. Daripada gue langsung lari ke sono, tiba-tiba temennya ada lagi di depan tuh. Nah gue bareng-bareng dah sama anak-anak ya kan. Gue tungguin. Tengah-tengah anjing gue dah. Nggak lama deh pada datang, jalan pelan-pelan dah tuh. Gue udah nggak mau nengok aja dah. Udah begini aja udah. Nengok pos nggak berani lagi gue. Bareng 2 orang kalau salah tuh gue. Nungguin temen gue doang 2. Oh dia masih belakang, masih nian si Ocit. Masih jauh dah. Parah itu.
Gua bertiga dah tuh udah jalan, gua udah begini aja, lu ngapa sih lu Bon, gua kata gitu. Kagak ngapa-ngapa, kayak enak banget nih lihat ini kan nih apaan Telaga Warna, gua kata gitu aja. Udah ayo jalan pelan-pelan. Gue ngalamin juga Blay itu posisinya. Gue posisi berdua nih, udah ketinggalan jauh sama anak-anak, udah nggak kelihatan mata lah anak-anak sama gue. Itu center cuma dikit doang nih, ngeredup gimana sih, center ngeredup nuntun. Pas gue kata mah ya di Telaga Warna anak nungguin gue kali ya kan, ayo jalan buruan ya nah, jalan sampai Telaga Warna. Sepi banget kata gue, mas doang. Pas gue lagi depan shelter tuh ya, awalnya udah beda banget, ini yang namanya gelap tuh Blay, itu cahaya nih dari air nih terang banget dari pelipis mata. Iya, dari pelipis mata kita nih, astagfirullahaladzim. Tapi kita tengok nggak ada apa-apaan, apa mungkin gua halu apa gimana, tapi itu bener-bener wah terang minta ampun. Jadi semacam sugesti nih ya. Nah tapi Ojit nggak ngelasin apa-apa Blay, dia cuma ngeliat ngajakin buru-buru, dia ngeliat anak mulu di pohon kuntilanak. Makanya dia ngajakin buru-buru mulu tuh. Udah tenang aja, gue bilang tenang, kita jalan nih. Udah, lu kalau emang lu buru-buruin juga lu cuma, gue bilang lu mau kabur kemana, santai aja, udah santai, gue bilang. Kira gue ngerehat tuh pengelawan pas Telaga Warna, gue kasih air minum nih, ayo udah bentar, santai dulu. Tuh anak masih jauh gue ngeliatan. Pengalaman tuh ketemu di shelter mana gitu, ketemu yang shelter sebelah kanan tuh, gue lupa namanya. Ada tuh lagi pada rehat juga anak-anak. Rehat di situ nih. Iya, ada center satu doang yang wah no center anak-anak kita nambung lagi sampai pos bawah. Nah di pos bawah nih Blay, pas gua mau turun nih, ini anak-anak udah pada depan ya. Ada pohon gede nih ya, tuh. Yeah. Yang pas belok begini tuh. Tuh yang center redup nih. Di pohon nih ngegantel. Kita kelihatan bayangan hitam doang. Gua senterin apa atas tuh kagak ada palanya Blay. Kayak merinding gua. Kayak gimana ya, berjubah hitam tapi samping pohon persis. Itu tingginya kalau emang lu ngeliat di pohon itu gunung gede, pohon paling pertama yang gede itu dong. Terus tinggi itu nggak kelihatan palanya, anjir gue bilang. Kira di situ gue jalan tuh buru-buru, ketemulah babi, kejutin sama babi. Kira di situ anak-anak udah pada duluan, gue dikejutin babi tuh. Ya nyebrang dong sih, nggak ganggu alhamdulillahnya. Kalau emang nggak ganggu, nggak tahu nih si Ocit mungkin panik kabur-kaburan, walaupun kakinya pincang juga masih kabur, gelinding. Iya, cara gelinding kali dia kabur ya. makanya tuh alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah kita sampai lah tuh di pos pendakian. Nah kita akhirnya rehat sejenak, laporan tuh sama pihak base camp, pihak Union Ranger, laporan kumplit semua, aman semua. Nah kita ke warung tuh, balik ke warung ambil cerita semuanya ya kan. Ya ngalamin hal-hal kayak gitu ya gua sama dia mau Ocit doang sebenarnya. Bertiga, yang lain enggak ngelain apa-apaan. Ocit ya cuman ngeliat kuntilanak kayak gitu karena ya suges udah kecapean mungkin, gua mikirnya gitu doang. Sama perdana juga, apalagi sama pencerahan juga kurang. Posisi kan perdana ya kan, ketemu hutan malam-malam nggak mungkin sugestinya lebih juga. Ya, mungkin itu aja sih Blay. Pas lagi ada dia nih orang Lebanon. Oke nih, kredit banget nih pendakian lu ya berdua ya pada saat itu. Gua sedikit ada pertanyaan nih, kita flashback dari bawah dulu ya. Nah, jadi ketika Ocit nih, dia kayak semacam punya riwayat penyakit atau emang dia mentalnya jatuh doang sih ketika itu? Dia punya penyakit asma kalau salah itu. Oke. Penyakit asma sama dia bawa kayak ya dari kangaroo, bisa dibilang pegangan bapak. Mungkin beradu ya. Ya Iya. Gak tahu juga sih. Kayak gitu dah. Gue juga nggak begitu percaya juga sih. Iya. Cuman agak dibingungkan ya sampai mengeluarkan air mata ya.
Iya. Tapi lulus nggak tuh Mon? Biasanya kan lu ngelus temen lu kalau lagi capek sedih, biasanya kan lu tukang ngelus lu lulus nggak di situ? Kepalanya lulus. Biar semangat. Oke. Nah, ini yang gue bingung pendaki nih, yang lu lihat bener-bener berwujud apa gimana? Apa? Jadi pas kan lu dari bawah, dari pas lu ke yang rombongan lain lu tegur nih, tegur Iya. siapa? Kan dia diem aja. Mm-mm. Tapi lu sekilas ngelihat jelas nggak sih bentuknya pendakinya ini kayak apa? Kayak Bisa mana? lu gambarin nggak? Pendaki kayak bukan pendaki sih itu. Jadi Kayak Kamsi ya. kayak akamsi juga, orang pakai sarung doang. Pakai sarung, nyeker. Oh, kayak orang ronda berarti ya? Iya, Tapi nggak pakai cahaya. tapi nggak percaya. Cuma dituntun sama anjing doang dia. Nggak logis lah ya. Gimana ya, dibilang manusia ya masih nggak pakai pencahaya ya kan. Jangan di hutan. Jangan di hutan tengah malam begitu ya. Percaya dah gua, udah lanjutin aja, yang penting jalan dah. Oke. Nah, Nok, ini yang lu lihat di surat kencana nih, ketika lu ngambil air di sumur keramat ini, itu nampak kereta doang atau emang ada segelincir orang nih yang mengawal atau gimana deh? Yang lu lihat gambarannya dari mata telanjang lu ini berbentuk kereta doang atau gimana? Jadi dia kayak, lu tau kuda-kuda delman kan? Iya. Kudanya ini 2 berarti. Oh, jadi kayak kereta, kuda. Iya, dan itu rapat, tapi gue sekilas doang ada orang di belakang itu 2 juga. Cuman, Oh, di belakang kereta itu. iya, cuman wah, putih banget, kayak terang kan sih. Tapi berbentuk pakaiannya Wah, kalau gue pakaian kayak nggak terlalu jelas juga, Bray. Gue nggak bisa mastiin. Soalnya gue di situ posisi panik juga kan. iya. Posisi panik, gue langsung buru-buru nunduk. Gue cepat, gue coba segala macam. Bisa suaranya udah nggak ada, gue beraniin diri buat ngambil air. Gue yang merinding. Nah, lu pas reaksi lu pas ngeliat dia ini, kayak lu sempet ngobrol berdua nggak sih? Biasanya kan karena lu kan berdua, yang hitungannya lu yang berdua ini yang jadi penanggung jawab lah. Tanggung jawab, iya benar. Lu sempet ada obrolan nggak sih berdua, lu kenapa tadi malam? Nah, gue pengen ngajak ngobrol dia, katanya ntar aja dah di bawah, kata dia. Ya lu muka lu pucat banget, udah kayak mayat hidup, buset deh. Gimana nggak khawatir, Blay, kan? Udah, Parah kita itu di asli. sini. Udah ntar aja, kata dia. Udah tuh makan lu dah, makan. Daripada mati lu di sini lu. Makan aku, kata gitu. Takutnya aja. gue cerita di situ dia nggak percaya, Blay. Iya sih. Malah pakai panik juga. Makanya gue malah gimana ya? Wah, bercanda aja lu, masa iya, nggak mungkin kan. Gue pikir muka lu pucat karena ngeliat dia. Bisa itu, bisa jadi. Bisa ya? Iya, karena ngeselin juga ya, Bang. Iya. Botak. Nah, dan akhirnya lu tertidur nih, dan malam itu nggak ada terjadi apa-apa ya? Alhamdulillah nggak ada tuh. Nggak Blay. ada apa. Set malah tidurnya nyak, kesiangan orang pengen Bablas nih ya. bablas. Parah Nah, banget dah. Mau Buat ketemu malam lagi kan tuh pas turun gara-gara kesiangan. kesiangan. Aduh. Dan lu muncak siang-siang tertutup kabut lah ya. Kabut, Blay. Masih ada kok dokumentasinya gue. Nah, di Pansetan nih, karena itu kan sesuatu yang kalau buat pendaki pemula mungkin terlalu berbahaya ya. Dan akhirnya tuh lu makan waktu di sana. Set. Makan waktu banget di situ tuh. Ada dramanya kan. Drama. Udah lu duluan. Lu duluan, Bang, gua kata gitu. Nih, udah benoknya dulu dah. Nok duluan, Nok. Nunggu tengah. Gua kata. Sweet dulu nggak? Gambreng, karena rame-rame, gambreng. Gambreng, gak duit. Parah gitu. Kira gue duluan, ya gue di tengahnya itu menjaga lah jatuhnya. Gak ada. Dan akhirnya lu mandi di air panas nih. Set. Iya lah. Yang Kapan kampung, lagi? Kapan lagi? yang kampung ketemu air panas di gunung buset seger banget. Mau ngilangin daki biar putih dikit. Tapi putih. Gagal. Bisa di mana dikutukan. Parah ada. Nah, akhirnya Benok buang air besar nih. Tapi ada di posisi lu ada di situ dekat.
di rada sonongan dikit dah ngapain kebauan gue deket di Ya deket kali dia lu temenin dia boker. ya kagak ya. Nah, berarti ini lu yang nyaksin sendiri nih Nok ya? Sendiri gua Pas lu nyaksiin. buang air besar ini. Nah, itu bisa lu gambarin lebih detail nggak sih? Ya mungkin ya sama kayak kuntilanak biasa gimana sih, ya cuman kayak terbang ke pohon, ya pindah lah pohon tebang pindah, cuman kayak ngambang gitu, nggak ada kelihatan kakinya di mana nggak ada. Kayak dari satu pohon ke pohon lain gitu. Nah dan pasti pohon sebelahnya itu dia bener nangkring sambil Ke arah lu. tapi ini ketutupan sama rambutnya yang Oke. kali-kali Lu lagi posisi buang air sama besar. polisi. Tiap gua di gunung kadang ya ada aja yang kayak gitu. Nah, maksudnya posisi lu lagi buang air besar nih. Mm-mm. Keluar nggak tuh Nok? Keluar cuman cerepet-cerepet karena takut kan gua posisinya. Kalau gua bilang gua tunjuk-tunjuk malah takutnya anak-anak malah pada cabut juga kan. Malah jadi bikin mental yang lain ngedrop ya. Iya. Nah, dan akhirnya lu mendengar suara pecahan beling. Hmm. Gua tanya dari lu dulu deh, Bon. Iya. Lu posisi di mana pada saat itu? Di pos tuh gua Lu di sama pos? anak ya Belok? kalau di depan Oke. di samping inian. Nggak kedapetan nggak tuh gua kan terakhir tuh. Tapi lu dengerin juga Dengerin suara cuman itu. ya biar anak-anak nggak rega gue santai aja tuh diam itu buru-buru buru ya benok gue kata santai aja kenapa gue juga dengerin kali gue tuh gitu aja udah kayak mati gue tuh ngomong yaudah gedak tuh anak-anak gerak jalan. Tapi cuaca di sana gimana malam itu? Alhamdulillah cerah. Cerah. Nggak dihujanin sama Dari sekali. sini sama sekali alhamdulillah. Nah, lu mencium bau melati lah pada saat itu. Nah iya tuh pas di jembatan tuh. Tapi lu berasa nggak sih? Gua ya mungkin ngalamin ke gede itu ketika lewat situ tuh kayak tapak kaki kita tuh berasa jadi banyak banget. Lu ngerasain nggak Kalau pas itu lu gua jalan? nggak tahu ngerasain juga sih biasa aja kalau itu cuman bau melatinya nyengat banget. Panjang jalan. Dari situ makanya gue jalan duluan. Oh, lu mencar nih. Iya, Lu tinggal laga-laga di gue botak tinggal nih. aja. Oh, Orang gue iya. udah elah perasaan gue udah keenak banget tuh gue jalan duluan aja tuh. Dari situ gue berhenti ya di apa namanya tuh Telaga Warna pas ada pos. Ya enak dah di sini deh ya kan gue nongkrong Itu lu berapa orang di situ? sendiri itu yang gue buru-buru Wah, sendiri. Keren banget malam-malam di Telaga Warna. Iya. Bisa kalau Itu tiga- gara-gara mati itu gara-gara nyumul hati gue duluan aja udah. Tapi Gua lu kebut. di Telaga Warna ini lu nggak tahu Bon, mitosnya itu apa kalau Kagak. oh, jadi lu polos aja nih duduk di Iya. Telaga Warna di pos itu. Heeh. Gue duduk aja di situ ya kan nyantai aja enak banget dah tuh gue nengok ke kiri. Buset pocong lagi. Udah gak bisa mau ya gimana mau bergerak juga langsung aja gue paksain ya kan gue lari ke belakangnya dulu dah Oh, berarti lu pukul mundur lagi pukul mundur dulu nggak nungguin teman gue yang di belakang gue tuh dari situ baru gue jalan duluan deh tuh biar lewatin itu biar gue jalan bertiga di situ. nih. Tapi pocongnya itu ngarah ke lu apa gimana, Bon? Ngeliatin gue aja ternyata dia tadi di situ. Buset. Pertama lu nggak ngeh nih. nggak ngeh Dan akhirnya lu menyadari kalau itu ada sosok pocong. pocong Tapi yang takut pocongnya apa lu nya nih, Bon? mungkin pocongnya ya ketemu gue. mau ketemu rajanya nih. Ketemu raja apa nih? Dan akhirnya lu nunggu teman-teman lu nih, Bon, ya kan? Tapi teman-teman lu ini ngeliat nggak sih ada perubahan dari sikap atau wajah lu? Negor ke lu nggak nih? Enggak. Jadi lu biasa kayak Biasa seakan-akan aja. nggak terjadi apa-apa lah. Heeh. Tapi pas lagi di pos yang itu gue ke kanan aja tuh. Oh, Makanya dicuragin juga sama dia tuh pada pas di posnya tuh gue ke kanan aja. Sama fakir yang ngomongin gua. Kan dia ngomongin gua juga tuh shelter fakir. Pokoknya pos gede, pos Cibodas shelter pertama lah kalau dari Iya. bawah. Ada sebelah kiri kalau terus sebelah kanan. dan akhirnya terakhir nih Benok ngeliat di pelipis mata ya, Nok ya, cahaya. Telaga Warna. Itu cahaya timbul dari dalam air atau emang airnya yang berubah warnanya, Nok? Jadi kayak dalam air Blay.
terang banget. Nerangin semua Iya. air itu. Heeh. Wah, jangan kejep mata, gue langsung refleks dong. Iya. Astagfirullah, apa tuh? Dan pas gue liat itu nggak ada apa-apa. Hening. Hmm. Oke. Dan akhirnya ini sih yang gue penasaran dari sosok yang tinggi besar nggak berwujud ini Aduh, tuh. di pohon. Karena gue pernah ngalamin pada saat itu. Ya seperti itu. Cuma bedanya gue nggak sampai berani sampai ke atas. Gue Kagak duduk aja. diliatin begitu ya. Iya. Nah, lu yang lu lihat tingginya itu kalau bisa lu gambarin kira-kira semana no? Saat Itu poson itu pohon itu cuman nggak ada palanya, gimana sih, tinggi banget gede besar lah ya. asli. Ya gue sih bukan buat nakut-nakutin ya, Iya. karena emang itu yang gue lihat kayak gitu, Blay. Karena gue juga pernah ngalamin. Dan gue juga punya pengalaman gak enak sih sebenarnya di Gedemon waktu almarhum tadi itu. Makanya kalau pas dengar cerita narasumber lewat Cibodas, udah langsung der. Ya mungkin Geter sosok, lah, sosok gitu. yang sama mungkin lah. Iya. Dan akhirnya lu pulang dengan keadaan utuh nih, pasukan. Alhamdulillah. Pasukan utuh. Tapi Ocit gimana tuh perasaannya setelah sampai ke rumah? Kapok atau gimana Wah, tuh dia? kapok banget. Kapok banget ya, mentalnya jatuh. Jatuh banget. Aturan lu dong, seharusnya lu yang nuntun Ocit, kenapa harus benok? Nah, gue Karena Itu. berat. Nggak tahu diri, nggak tahu diri, lepas tangan aja. Padahal yang Udah capek. disimak sih udah ya capek. nama dia. Iya. Iya. Ketuanya gua. Bukan ketua sih, ketuaan. Emang nggak tahu diri botak nih. Nah, dari perjalanan lu yang bisa lu ambil petik pelajarannya apa nih, Bon? Dari lu dulu ya, tentang pendakian lu yang mencekam ini. Ya, kebersamaannya dulu tuh yang pas lagi enggak mau pisah dari situ tuh. Naik bareng, turun bareng lah ya. bareng. Dan ini pertama kalinya lu ngalamin kejadian mistis atau gimana, Bon? Mistis di gunung ya? Ya, ini baru pertama kalinya gua nih naik Ngalamin ini. bisnisnya yang ngalamin begini. Mungkin gue mau minta sedikit pesan nih, terutama dari ya gue mulai dari Benok dulu dah ya. Ya gue di sini sih bukan gimana ya? Gimana sih? Kalau gunung gede itu sebenarnya bukan untuk pemula, Blay. Ya gunung-gunung ya adalah yang lain, yang bukit lah jatuhnya ya kan, kayak mana-mana. Sebenarnya gunung gede bukan untuk pemula kasarnya. Itu menurut gua lebih buat kayak yang udah pengalaman ya kan, segala macem. Itu ke gunung gede boleh lah, karena ya gunung gede ini istimewa sih buat gua. Banyak pelajaran yang gue dapet di situ, karena ya gue pertama yang kasih tahu dari dia juga, wah lu inget dong kita udah malam nih jangan mencar, jatuhnya gitulah, kita nggak boleh jauh-jauh dari rombongan, takutnya kita mencar kemana-mana kan, kasar gitu. Walaupun entah kita yang ngambil air mencar, entah anak-anak ya kan, takutnya nggak selamat, amit-amit ya kan. Dari situ gue dapet pelajaran juga. Dan ya mungkin dari omongan juga sih sebenarnya, walaupun lu kemana-mana, bertamu di mana-mana, kita jaga omongan, berkata, harus sopan dimanapun kita berada ya kan, adab istiadat yang sesungguhnya. Ya jangan lupa juga sampahnya tuh, buat pendaki yang mau ke gunung mana ataupun di mana, sampahnya ya jangan lupa ya. Soalnya terakhir kemarin gua ke Gunung Gede, wah sampahnya gokil banget, karung-karungan cuma di pinggir-pinggirin doang. Ya bukan gua nyalain ranger atau gimana, karena ya percuma dong kita bayar simasi atau gimana tapi pengelolanya cuek atau gimana kan. Ya kita nggak bisa nyalain semuanya, ya kesadaran dirinya aja. Karena gunung itu bukan tempat sampah. Karena udah pepatah dari dulu, wah gunung bukan tempat sampah, bukan tempat sampah. Apa tetep aja banyak sampah di mana-mana. Ya mungkin itu aja sih, Blay, dari gua. Dari Ambon, pesan-pesan yang Bon tentang pendakian di Gunung Gede. Dan untuk para pendaki, untuk saling solid aja dah, untuk para kelompok-kelompoknya jangan saling meninggal. Itu aja, Blay. Ya itu aja ya, mungkin gue mau sedikit nambahin ya. Mungkin udah hal awam ya di Indonesia, gunung itu gunung di daerah kita
terkenal dengan sampahnya. Iya, benar. Kadang kita kalau tersesat pun ngebacanya ya dari sampah Dari itu. sampah. Ya lur. Oke, dan juga jangan lupa berdoa, izin sama orang tua, dan jangan pernah apa ya, kayak semacam lu nakerin diri lu harus sama temen lu, ya kan? Kadang kan ada orang yang sebagian seperti itu. Iya. Karena kan kita juga nggak tahu fisik. Iya, fisik orang berbeda-beda. Kondisi dia sehat atau enggak. Bagusnya dari pembelajaran ini, dari cerita ini kita bisa ambil nih kesulitan mereka. Naik bareng, turun bareng. Kenapa bareng? Ya kenapa bareng, ngerasain juga. Sampai minum seteguk-seteguk ya. Teguh. Satu botol. Satu Tutup botol maksudnya. Maaf. Oke, mungkin dari cerita ini banyak banget nih pengalamannya ya. Bukan maksud untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Karena ya Gunung Gede dasarnya bukan buat pemula, bener. Mungkin pemula kayak bisa dibilang perahu, ya kan. Gunung-gunung bukit lainnya. Iya. Kayak Gunung Kencana atau di Bogor banyak kok. Mungkin Menara. ya, Banyak di Bogor, di Jawa Tengah banyak. mungkin banyak euforia pendaki ke Gunung Gede pada sekarang ini mungkin karena waktu, ya kan, buat para pekerja. Dari Jakarta tempuh jaraknya dekat ya Ini kan. juga karena eksotisnya Gunung Gede juga sih. Surya Kencananya ya. Mantap banget emang. Oke, mungkin dari gua sama yang lain sampai sini aja dulu ya. Gua selaku host Reja sama Abai bersama Ini tamu kita tamu dari Lebanon. Lebanon. Bukan Lebanon Mana nih? dong. Zimbabwe. 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 Ini saya susah banget nih, dia parah. Kalau mau naik sama dia juga bisa nih ya Bisa kan. banget. Saya temenin nih dimanjain. Dimanjain. Sama Hilang Ambon. terus tuyul. Dia punya open trip juga ya, Nok ya. Iya, open trip nih Ambon. Iya, ntar kontak personnya gue cantumin deh sama IG-nya. Iya. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.